Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahun 2025 tahap 1. Nama saya Desi Laila Kamsinah dengan nomor induk mahasiswa 2430111325047. Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan mengambil video pembelajaran di SMPN 1 Lokpaikat dengan NPSN 30301507 yang beralamatkan di Desa Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Luar biasa. Baik. Untuk kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu lah. Nanti Ibu panggil angkat tangannya. Apreza guys, Juda. Nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan Mawaddah maju ke depan. Oke. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan lagi tentang kesepakatan belajar kita. Nah, masih ingat ini? Ini nanti kalau Ibu bilang merah, pian tepuknya 1. Kalau kuning, pian tepuknya 2 kali. Kalau hijau, pian jangan tepuk. Paham? Merah 1, kuning 2, hijau jangan tepuk. Oke. Merah, kuning, hijau. Tuh, sudah fokus semuanya. Silahkan duduk. Nah, ini ada pertanyaan dulu. Kenapa anak kembar bisa mirip tapi juga berbeda sifatnya? Pernah pian melihat anak kembar? Mirip? Sifatnya sama persis atau beda? Kenapa kira-kira jadi bisa beda? Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa mengidentifikasi konsep dasar pewarisan sifat melalui masalah kontekstual. Maksudnya melalui masalah kontekstual itu masalah yang pian alami atau pian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu menjelaskan peran gen dan kromosom dalam menentukan sifat makhluk hidup, serta mampu menyimpulkan pola pewarisan sifat berdasarkan pengamatan sederhana. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nanti satu orang satu. Nah, sudah dapat semuanya? Sekarang pian lihat tuh. Di sana ada gambar apa itu? Gambar keluarga. Nah, pian amati itu. Di bawahnya ada Ya, silakan pian amati berdasarkan gambar itu. Kada perlu panjang-panjang yang menjawabnya, singkat, padat, jelas.
Pian lihat di sini nah. Apa yang kamu lihat dari gambar keluarga yang ditampilkan? Nah, Pian amati nih bapaknya kayak apa? Nih rambutnya misalkan keriting. Ini anaknya 2 orang keriting, 1 orang rambutnya lurus. Lurusnya sama kayak siapa nih? Kayak mamanya. Nah, itu yang Pian tulis berarti. Itu yang Pian amati. Singkat padat jelas saja menulisnya, kada usah panjang lebar. Ya. Boleh sambil didiskusikan dengan teman sebangkunya, boleh aja. Mengapa seseorang bisa mirip atau berbeda dengan orang tuanya? Ya, kenapa ya bisa mirip? Kadang mirip sama orang tua, kadang ada mirip. Kenapa ya? Apa yang mempengaruhinya? Ayo, kenapa Repan? Kayak apa ya kira-kira ya? Pian tulis di sini. Nah, kenapa ya bisa jadi menurut dugaan Pian nih dulu nih, kenapa jadi ada yang mirip, ada yang kada Pian mirip siapa? Mirip mama, mirip abah? Mirip dua-duanya. Siapa Rasya? Kenapa Rasya jadi bisa mirip ya atau tidak mirip dengan orang tua? Soalnya kada mirip lawan nama abahnya, miripnya lawan kainya. Kenapa ya? Hah? Karena gen. Oh, bisa tulis. Bisa faktor dari keturunan. Ya, boleh tulis aja dulu yang Pian anggap itu jawabannya. Karena kita cek sama-sama. Kemudian pertanyaan keempat. Tuliskan satu pertanyaan ya. Yang muncul di pikiranmu setelah melihat gambar dan diskusikan. Berdiskusi setelah melihat gambar dan berdiskusi. Apa nih kira-kira pertanyaan yang muncul di kepala Pian? Apa nih kira-kira nih pertanyaan yang muncul di kepala Pian setelah Pian melihat, oh ada mama anaknya, ada yang mirip mamahnya, ada mirip abahnya, terkadang ada yang kada mirip. Apa nih, kenapa bisa kayak itu? Buat satu pertanyaan yang nantinya kita cari jawabannya sama-sama pada saat proses pembelajaran.
Nih, tulis tuh pertanyaan pian. Yang muncul di benak pian apa? Tulis. Jangan lupa ya kalau pertanyaan itu ada tanda tanyanya. Boleh. Boleh di tap boleh kalau salah. Adalah tip X-nya. Atau kalau nggak ada tip X dicoret aja kan ada apa-apa nakai. Masih luas kan ini? Udah. Iya, ini pertanyaan apa yang muncul? Apa ya, kenapa tuh? Warna kulitnya yang pian lihat itu dulu yang nyaman dilihat. Kayak rambutnya, warna kulit, nah nyaman lagi, warna mata, nyaman pian melihat. Ya kan, hitam kah? Iya, ini matanya hitam, ini mamahnya biru. Oke, sudah terjawab semuanya ya? Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan tugas berkelompok. Nanti Ibu tentukanlah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu bagikan lembar kerjanya. Satu kelompok ada 1. Nah, ini lembar kerjanya. Nah, di situ nakai pian buka dulu yang paling belakang itu ada materinya. Ada materi pembelajarannya yang isi nih. Berapa halaman ya? Nah, ini nak, yang kayak ini nak. Bisa pian pecah kada apa-apa, ini kada beceklek, bisa dicopot. Nah, ini ya. Nanti pian bisa membaca di sini. Sudah dapat semua kelompoknya? Nah, sekarang coba pian kerjakan dulu. Pian kerjakan soal yang pertama, yaitu nih, menyelidiki tabel pewarisan sifat. Jangan lupa pian tulis nama kelompok lah, jangan sampai ketinggalan supaya Ibu nyaman menilai. Nah, di situ ada soal pertama, menyelidiki tabel pewarisan sifat. Nah, di sana kemudian di bawahnya ada lagi pertanyaan. Nah, itu yang pian diskusikan bersama-sama dengan teman kelompoknya. Ayah rambutnya keriting, ibu rambutnya lurus. Ternyata anaknya rambutnya lurus. Warna mata ayahnya coklat, ibunya hitam, terus ternyata anaknya coklat. Tinggi badan pulang, ayahnya 170, ibunya 160, tinggi badan anaknya 165. Nah, itu ada bentuk daun telinga juga. Ayahnya telinganya menempel, ibunya bebas, anaknya menempel. Nah, itu yang pian analisis. Nah, ada soal pertama. Lihat soal pertama pian diskusikan satu kelompok.
Setiap anggota kelompok usahakan berperan aktif, neklah. Jangan ada yang nganggur. Diskusikan sama-sama. Pon? Yang ini jawabannya dari sini. Inggih, betul. Jawaban yang di bawah itu pian carinya di atas. Nih pian amati sifat mana yang kemungkinan diwarisi dari ayah. Nah yang mana? Rambut kah, mata kah, tinggi badan kah, bentuk daun telinga kah? Lihati dari tabel ini. Yang kira-kira yang diwarisi anak dari si ayahnya itu apanya? Rambutnya kah, matanya kah, tinggi badannya kah, daun telinga kah? Lihati di tabelnya ya. Ya. Boleh seberapa yang ingin mewaris. Misalkan dari ayahnya ada rambut sama mata, berarti 2 buting. Ya di koma, rambut, koma, mata misalkan. Ya, betul. Gennya, misalnya gennya rating kayak itu kabu atas. Enggih. Sini nah, pengen baca dulu di materinya. Nah, kan? Kayak apa? Bisa? Tuliskan kesimpulan kalian tentang bagaimana sifat diturunkan dari orang tua ke anak. Gunakan istilah gen, kromosom, dominan, dan resesif. Coba pian baca ini materi ajarnya. Nah, pian baca materi ajarnya. Materinya di sini. Nah, ya. Jangan lupa dibaca materinya. Di sana ada semuanya jawabannya. Yang B,
Oh, ini belum. Ya, kita tunggu dulu temannya yang lain, baru nanti ke situ. Pian sudah kah? Sudah selesai? Oke, bagus. Sini, kelompok sini sudah selesai? Di sini? Ya, di situ ya. Sajikan apa namanya? Pengetahuan Pian. Tadi kan Pian sudah mengerjakan tugasnya kan? Kemudian membaca materinya. Nah, yang Pian dapatkan dari itu apa? Pian sajikan dalam bentuk, boleh pilih 3. Apa tadi? Dalam bentuk mind map boleh, dalam bentuk poster, sama cerita fiksi yang berperan dalam pewarisan sifat. Terus apa lagi yang Pian dapatkan tadi selain gen? Apa lagi yang Pian dapatkan? Kromosom. Apa itu kromosom? Ya, struktur panjang yang terdapat di dalam inti sel itu namanya kromosom. Terus apa ya? Ada kata sifat dominan. Nah, apa sifat dominan itu? Ya, sifat dominan itu nanti akan jadi sifat yang mengalahkan. Nah, sifat yang dikalahkan itu tadi namanya adalah? Iya, bagus. Bagus ya pemahamannya, berarti ada gen dominan, ada gen resesif. Terus yang kedua, nah Pian sajikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah Pian dapatkan dari diskusi tadi, kemudian membaca materi ajar tadi, Pian sajikan dalam bentuk salah satu dari 3 produk yang Ibu ajukan. Boleh mind map, boleh poster, boleh hendak bola cerita pendek, boleh, silahkan. Ya, ini kertasnya ada Ibu beri. Silahkan maju. Kelompok 1. Ini lewat belakang. Ya. Ini kelompok 1 presentasi, berarti kelompok 2, 3, dan 4-nya memperhatikan dan memberikan komentar. Kenala? Maju ke depan, maju-majuan. Ya. Sip, silahkan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat mind map dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Preja Gesjudan. Saya Hafiza, Saya Rasya. kami akan menjelaskan tentang pewaris sifat. Yang pertama, definisi gen. Gen adalah unit pewaris sifat pewaris sifat yang terdapat di dalam kromosom yang merupakan bagian dari DNA dan mengandung informasi untuk membuat protein yang kemudian membentuk sifat-sifat fisik dan fungsional. Terus ada kromosom. Kromosom adalah sifat struktur panjang dari DNA yang berbentuk seperti benang. Terus ada lagi sifat dominan. Karakter yang mampu menyatakan atau menutupi karakter yang lain disebut dominan. Terus ada lagi sifat resesif, adalah karakter yang kalah disebut resesif. Contoh pewaris sifat: ayah rambut keriting, mata coklat, tinggi 170 cm, bentuk daun telinga menempel. Ibu rambut lurus, mata hitam, tinggi 160 cm, daun telinga bebas. Terus anak rambut lurus, mata coklat, tinggi 165 cm dan daun telinga menempel.
Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kalau yang lain ya ada yang mau memberikan tanggapan kah? Berikan saran tentang modelnya atau mau bertanya boleh. Ujian boleh. Silakan. Ayo. Ayo silakan. Angkat tangannya dulu. Ayo. Oke, Pepe silakan berdiri dulu Pepe. Yang nyari Pepe ya ngomongnya. Ya, saya di sini ingin memberikan ujian. Penjelasannya sudah cukup jelas, jadi kami sudah sama. Terima Oke, kasih. bagus. Ada lagi? Oke, kalau begitu Ibu sedikit menambahkan ya. Ini penjelasannya bagus sudah. Nanti alangkah baiknya ya nanti biasanya bisa ditambah Siap. Iya, Bu. supaya lebih menarik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain mau berikan apa? Cukup? Oke, cukup. Silakan ditutup. Baiklah, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, bagus ya. Nah, sekarang Ibu ingin sedikit menguatkan. Ya, menguatkan tentang pewarisan sifat ini tadi. Jadi, pewarisan sifat itu terjadi ketika ada pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi itu namanya pembuahan atau pertemuan antara sel kelamin laki-laki namanya sperma kemudian bertemu dengan sel telur. Jadilah pembuahan. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Di dalam inti sel itu ada yang namanya alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Ya. Kita masuk ke refleksi. Ibu punya apa ini namanya ya? Sticky note, iyalah. Nah, pian tuliskan refleksi di sini. Kira-kira sifat apa yang pian warisi dari ayah pian, ibu pian, ya? Pian tuliskan di sini. Terus jelaskan kayak apa tadi? Sudah? Oke, silakan. Mau tingginya kayak apa Ibu membaca? Jangan tinggi benar. Ibu hendak membaca. Sepemandangan Ibu aja nak, jangan tinggi-tinggi. Ayo, jangan ketinggian. PP, rambut hitam lurus dan tebal, gen dari Ibu. Karena ibu saya adalah ada namanya kelainan. Namanya kelainan genetik. Nah, jadi kelainan genetik itu macam-macam. Ada hemofilia. Hemofilia nah, kelainan-kelainan ini nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi sampai sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.